tim nasional. Kita akan melihat bagaimana line up dari Jepang. Pelatih Hajime Moriyasu melakukan beberapa perubahan, Bung Wesley. Iya, kemudian gelandang Endo di tengah dan gelandang nyerang mereka Takefusa Kubo. Selebihnya diganti. Dan bagaimana Anda melihat situasi saat ini di komposisi yang diturunkan oleh Shin Tae-yong? Dari awal kita memang tidak akan berharap banyak kejutan di belakang, karena bagi saya pertahanannya sudah cukup terjalin dengan rapi, secara solid ya, secara komunikasi juga tidak terlalu bermasalah. Masuknya Rizky Ridho memang membuat perubahan, tidak lagi Asnawi di sektor kanan. Ridho, Jody Ahmad dan Sadi Walsh menjadi pilar 3. Semoga bermain apik malam. Ya, 3-4-3 kita satukan doa, harapan besar tentunya untuk tim nasional Garuda. Semoga sejarah tercipta di hari ini. Bung Tio. Jadi di belakang tidak lagi Sugawara, Taniguchi, Itagura, Hito, semua diganti dengan tim Maikuma, Tomiyasu, Machida dan Nakayama. Dengan formasi 4-2-3-1. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi wasit asal Qatar, Khamis Muhammad Al-Mari, akan meniup peluit tanda dimulai pertandingan. Jepang menang Indonesia akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan, ditemani oleh Bung Wesley Mutagalo. Selamat menyaksikan, silakan. No time at all to turn for Ueda. They're keeping very close tags. Here's Morita though. It's opened up. Keeper got a piece of it, but not enough of it. And out of nothing really. Give and go. His run is not tracked. Out from out wide. Was that Estelahi? Change their tactics a little bit. It's a nice ball. A shot needed clearing. Itagura is a potential weak spot, and they haven't tested Suzuki enough. Ambosh's throw into a dangerous area. Japan actually have dealt with those long throws pretty well. Follow-up cross, spectacularly made. Nice. Shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Ragnar! Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain. Moment. And there's a real lack of control. Bisa tampil di pertandingan kali ini. Oh, ada Nathan, umpan langsung. Ahai. They can't take the chance. You're Japan. Yeah, Oh, clearly. yeah, this one is very clear. That Took off the challenger. Masih Witan, kuasai bola. Siapa yang akan diberikan oleh Witan? Langsung ke kiri, ada Nathan, umpan langsung. Ahai. 4-2-3-1. Tentunya sebagai striker tunggal adalah Ueda di depan. Karena siapa yang menang akan dipastikan lolos. Kalaupun seri, Kevin Dix datang, timnas Indonesia optimis 3 poin lawan Jepang. Witan Sulaiman penuh percaya diri menatap laga timnas Indonesia vs Jepang di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona asin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jumat 15 November 2024 pukul 19 WIB. Itu dirasakannya antaran adanya penambahan pemain baru di skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia baru saja mendapatkan pemain keturunan yakni Kevin Dia. Pemain yang merumput bersama FC Copenhagen itu diharapkan mampu memberikan permainan yang berbeda untuk skuad Garuda. Witan tak ingin poin kandang ini hilang. Ada pemain baru yang bergabung. Jadi perasaan saya cukup optimis menghadapi Jepang, kata Witan Sulaiman. Pemain Persija itu mengatakan timnya punya kepercayaan diri saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, timnya bertindak sebagai tuan rumah dan akan mendapatkan dukungan luar biasa dari supporter. Kami bisa mendapatkan poin melawan Jepang atau Arab Saudi,
Katanya, saat ini timnas Indonesia berada di posisi ke-6 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan 3 poin. Poin itu dari 3 hasil imbang dan sekali kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong itu punya target dalam fase grup C, yakni posisi ketiga ataupun keempat. Sebab, posisi itu akan membawa mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pesan khusus Prabowo jelang Timnas Indonesia vs Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo jelang Timnas Indonesia vs Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Jumat 15 November. Laga ini sangat penting untuk dimenangkan oleh Timnas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ya, Pak Prabowo berpesan berikan yang terbaik, ucap Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengatakan Presiden Prabowo sudah mengungkapkan komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Beliau menitipkan berikan yang terbaik. Bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mempersiapkan juga lanjutan program dari pemerintah untuk dukung PSSI untuk di pendanaan ke depan. Karena memang dulu ketika saya diangkatkan saya bilang kalau PSSI dan pemerintah jalan sendiri-sendiri seperti dulu berat. Ini harus bersama-sama. Pemerintah hadir, Sinya juga bertransformasi, kita juga mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari swasta. Harus seperti itu. Di banyak negara juga seperti itu. Jadi komitmen beliau sangat tinggi, ucap Erick. Di sisi lain, Erick juga mengaku terharu karena Presiden Prabowo menjanjikan peningkatan 2 kali lipat untuk pendanaan Timnas Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa waktu zaman Pak Presiden Jokowi, beliau mendukung pendanaan. Pak Presiden Prabowo kemarin bahkan menjanjikan 2 kali lipat ya. Saya sampai senang, terharu juga. Beliau punya komitmen yang tinggi karena memang beliau sampaikan. Ini kan sejarah Pak Erick, kata Erick.